Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Farhan Novaldi dengan NIM akhir 160. Di sini ada rekan-rekan saya juga yang akan memperkenalkan diri. Mungkin saya persilakan untuk dari kanan terlebih dahulu. Nama saya Naila Putri Jayadi dengan NIM akhir 171. Saya Muhammad Farijal dengan akhir NIM 154. Saya Mas Firwan Salakim dengan NIM akhir 168. Oke, sebelumnya kami akan membahas atau juga sekaligus memperdebatkan mengenai pemikiran dari Thomas Hobbes dan juga John Locke, terlebih dalam perspektif yang ada di Indonesia dan yang pernah terjadi di Indonesia lebih tepatnya itu pada saat masa pemerintahan Orde Lama, yaitu sistem demokrasi terpimpin ala Soekarno, di mana di sini kami yang menggarisbawahi bahwa absolutisme dari kekuasaan itu ada manfaatnya, ada sisi menariknya untuk kita bahas dan kita perbincangkan, terutama setelah kita belajar kemarin mengenai absolutismenya Hobbes dan juga perihal kedaulatan di tangan rakyat juga dari John Locke. Nah itu kan menarik kalau kita bahas dari sejarah kita pada saat masa awal kemerdekaan gitu. Dimulai misalkan pada saat awal kemerdekaan kita terpecah-pecah karena apa? Karena mungkin kita nggak biasa bersatu, kita bersatu baru, kita bersatu ini baru di Sumpah Pemuda 1928, deklarasi dari banyak pemuda, dan itu kan merupakan apa ya, baru representasi dari Pulau Jawa gitu, dari daerah-daerah luar lainnya, misalkan Papua, misalkan dari Sumatera Utara, itu kan kita bisa dibilang agak jauh gitu, sedangkan posisi sentral pada masa kolonial itu hanya terpusat di Jawa, dan juga banyak rata-rata tokoh itu memang yang ada di Jawa dan juga di Kalimantan, dan di situ-situ aja gitu loh. Jadi makanya kita ini menarik untuk kita perdebatkan, karena di sini lebih kerucutan lagi topiknya mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin seperti apa? Kalau kami, oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Di sini saya dan Naila sebagai kubu Hobbes dan juga di depan saya sebagai kubu dari John Locke. Oke, di sini kami sebagai tim pro terhadap absolutisme power yang dilakukan oleh Hobbes. Tentu saja ada beberapa argumen yang pasti akan ya bisa diperdebatkan juga, tapi kami meyakini ya kan argumen tersebut kuat, dan yang argumen tersebut mungkin akan dipaparkan oleh saudari di sebelah kanan saya, yaitu Naila. Mungkin untuk argumennya bisa kalian sampaikan dulu terhadap kubu Locke ini, karena mungkin kubu Locke ini butuh pencerahan gitu, bahwa absolutisme ini tuh perlu pada saat tersebut, ya kan? Kita kan ngebahas kontekstual dengan latar belakangnya, nggak bisa dengan apa ya, masa kita idealnya pengen gimana, tapi kita lihat juga realitanya gitu. Mungkin langsung saja, Naila. Jadi Indonesia itu kan bisa dibilang waktu itu dalam masa transisi ya, dari state of nature, yaitu pada masa awal penjajahan ke masa awal kemerdekaan gitu kan. Dimana negara itu butuh satu sosok pemimpin lah yang bisa dibilang seperti Soekarno atau Leviathan gitu kalau menurut Hobbes, agar tidak kembali ke keadaan atau kekacauan atau state of nature. Ya mungkin saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan dari Hobbes, bahwasannya dengan adanya stabilitas politik, keamanan dan juga ketertiban itu tidak menjamin bahwasannya manusia akan tetap memberontak. Karena menurut kami dari kubu Locke, bahwa kebebasan berpendapat, hak atas hidup, hak atas kepemilikan, dan hak atas kebebasan itu adalah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ketertiban nasional. Karena kalau misalkan kepemimpinan itu terpusat hanya pada satu orang, maka pemerintah tersebut berindikasi tirani gitu. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh John Locke, bahwa pemerintah itu harus ada yang namanya dengan hukum, artinya harus dibatasi dengan hukum. Ya, kalau soal hukum itu juga kan sudah diregulasikan pada tahun 59 setelah dekret. Saya kurang tahu lebih tepatnya ya, mungkin nanti kita bisa cari tahu kembali. Tapi pada masa awal kemerdekaan tersebut
lebih tepatnya pasca banyaknya pemberontakan, terutama Permesta, CRRI, terus juga APRA, mana banyak lagi tuh. Jadi ya pokoknya banyak pemberontakan di berbagai pulau di Indonesia. Itu kan luas lingkupannya. Jadi kalau misalkan saya bisa berpendapat dan juga rekan saya yakin bahwa absolutisme pada masa tersebut itu sangat diperlukan, yaitu karena tadi Soekarno ini dapat menjawab kebutuhan akan ketertiban sosial dan stabilitasan politik di dalam negeri gitu. Apalagi Hobbes sendiri kan pernah mengatakan bahwa negara ini harus memiliki kekuatan yang tidak tertandingi gitu untuk keluar dari state of nature. So, state of nature itu mau seperti apa? Itu kan pasti dalam gambaran Hobbes itu state of nature itu situasi di mana kekacauan gitu. Mungkin dari Locke berbeda, tapi kalau kita ambil dari konteks di negara Indonesia, yaitu benar kan? Ya, pada masa awal kemerdekaan kita ini masih belum satu lah. Sedangkan muncullah satu nabi pada masa itu. Saya bilang nabi karena apa? Karena dia sebagai seperti orang yang dikutuskan lah dari dampak setelah penjajahan Belanda terutama, ya, walaupun masih banyak kolonial lainnya, yaitu sosok Soekarno. Nah, sosok Soekarno ini emang peran itu sangat penting untuk menyatukan. Karena gini, sebenarnya sejarahnya panjang. Kayak misalkan dia tuh dalam beberapa kesempatan itu banyak kayak founding father-nya menentukan bahwa siapa yang akan menjadi presiden, ya kan? Siapa yang jadi presiden nantinya itu banyak dari founding father menyelenggarakan apa yang bisa bilang tuh voting lah, siapa yang cocok untuk Indonesia. Itu ada beberapa nama, misalkan ada Muhammad Nasir, ada Tan Malaka, ada Soekarno. Nah, mereka tuh tahu bahwa tokoh lainnya pun tidak kalah bagusnya di bidang intelektual, tapi mereka melihat Soekarno sebagai proklamator, sebagai pedagog yang nantinya akan membawa narasi persatuan, menjadi simbol bangsa kita. Apalagi bangsa kita baru lahir kan. Itulah saya mengapa menjelaskan bahwa absolutisme dari sosok Soekarno ini sangat diperlukan, terutama untuk mempersatukan Indonesia. Nah, maka keluarkanlah Dekret 5 Juli pada tahun 1959, yaitu penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan juga beberapa keputusan, misalkan yang tadi disampaikan juga kan. Dan dulu kita pernah belajar kok di partai politik bahwa partai itu pada masa demokrasi terpimpin Orde Lama itu hanya satu, PNI doang kan. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk stabilitas nasional. Mengapa kami kuat argumennya ya? Saya rasa ya emang paling rasional. Keputusan itu paling rasional pada saat itu. Bagaimana mungkin tanggapan Anda? Ya, baik. Menyikapi tanggapan dari Anda tadi itu, bahwa Anda itu menekankan sangat pentingnya dari monarki absolutnya Soekarno gitu kan. Nah, tapi dari sisi John Locke ini, dari saya dan rekan saya ini setuju kalau misalnya monarki absolut ini tidak cocok untuk di Indonesia, karena dengan menghitung populasi masyarakat yang sangat luas, yang sangat banyak, itu populasi ketiga terbesar di dunia kalau tidak salah ya. Nah, itu tuh dimana kalau di masa demokrasi terpimpin itu hak-hak rakyat itu diambil, hak kebebasan dan hak hidup lah, seperti partai-partai oposisi itu dibubarkan gitu. Bisa dibilang di masa itu tuh Soekarno itu anti kritik, dan kan yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Itu juga yang menyebabkan mungkin ya tidak adanya pembatasan kekuasaan dari seorang pemimpin. Sedangkan menurut John Locke itu kekuasaan dari seorang pemimpin itu harus dibagi. Kalau menurut John Locke itu ada 3. Yang pertama itu eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang ketiga ada federatif. Nah, sedangkan di masa demokrasi terpimpin itu tidak ada pembatasan kekuasaan. Yang ada hanya Soekarno dan Soekarno yang memberikan peraturan, menunjuk orang untuk menduduki jabatan tertentu. Bagaimana menurut kubu Hobbes? Kalau ngomongin hak kebebasan ya, percuma kalau ada kebebasan kalau di mana-mana tuh ada kekacauan gitu, ada gerakan perlawanan lah. Makanya di sini Hobbes tuh menekankan untuk dipimpin oleh satu orang gitu, agar nggak banyak orang yang ngatur lah, nggak banyak orang yang ikut campur, dan kebijakan tuh nggak gampang berubah-ubah. Jadi keputusan pure dari penguasa. Kalaupun ada penasihat ikut serta, itu hanya sebagai pemberi nasihat gitu.
kan juga sempat disinggung perihal pembagian kekuasaan. Pada waktu kemerdekaan itu Indonesia nggak langsung bisa dibilang tuh nggak langsung demokrasi terpimpin, tapi ada beberapa macam demokrasi lainnya, misalkan demokrasi Indonesia liberal, ya kan? Ya mungkin intinya Indonesia ini pernah mengalami demokrasi liberal tersebut, di mana pada saat perdana menterinya itu sering gonta-ganti, sering rombak kabinet. Nah di situ sistem seperti ini itu nggak menyelesaikan masalah, dan itu udah ada contohnya. Kalau misalkan kita mau lihat contoh ya itu nggak ujuk-ujuk demokrasi terpimpin dari awal, ya kan? Pertama, demokrasi terpimpin memang diperlukan dari awal seharusnya, supaya apa? Ya dinamika yang terjadi pada saat periode 49 sampai 55 ya itu nggak terjadi, kayak rombak ganti pasang kabinet, juga banyak orang-orang dari kabinet yang dipenjarakan, dipidanakan, terus juga saling serangnya, misalkan kita tahu semua lah peristiwa di ETI. Jadi sentralisasi kekuasaan mutlak itu harus dipegang oleh pemimpinnya, supaya apa? Supaya efektif. Kalau negara kita mengobar-ngobarkan kebebasan doang, semua orang bisa ngomong, ya orang-orang yang nggak sekolah dan tidak mempunyai pendidikan yang cukup itu juga bisa berbicara, dan itu akan semakin memperkeruh keadaan negara, ya toh. Nah mungkin itu pembelaan dari kami, atau kalian ada perspektif tambahan membela kebebasan ini? Ya sebenarnya tadi saudara Naila tetap menekankan bahwasannya ketertiban dan juga sosok dari Soekarno itu bisa mempersatukan mempersatukan rakyat Indonesia. Tapi saya tegaskan sekali lagi, dan saya yakin bahwasannya kebebasan itu dan juga hak hidup, hak kebebasan juga hak properti, saya katakan sekali lagi, itu adalah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan ketertiban nasional. Dan juga saya ingin mengatakan bahwa terlalu sedikit kebebasan itu akan melahirkan tirani. Jadi saya dengan teman saya sepakat bahwasannya tidak apa-apa gitu rakyat Indonesia mati kelaparan karena tapi kebebasan kita itu tidak dibatasi gitu, dibandingkan kita hidup di dalam tirani, di dalam kepemimpinan yang sangat otoriter. Itu saudara. Ya mungkin saya menambahkan sedikit dari yang tadi rekan saya katakan. Sesungguhnya misalnya Indonesia terulang lagi dengan keadaan di mana demokrasi terpimpin terjadi, itu hanya akan menyebabkan kekacauan, karena kita bisa bilang seperti di saat itu sebenarnya bukan cara yang cocok untuk meredam gerakan-gerakan, tapi kita harus mencari tahu apa yang gerakan-gerakan ini ingin, dan kita berdialog atau berdialektika lah dengan gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri ini. Dan menurut saya juga demokrasi terpimpin itu yang nggak cocok sama Indonesia, mengingat banyaknya jumlah populasi masyarakat di Indonesia dan lain-lain lah. Jadi gini, kalau misalkan menyorot perihal semua gerakan, semua pendapat itu kita kumpulkan, terus kita nanti terapkan di sebuah negara, entah itu menjadi sistem ataupun program kerja lah dari sistem pemerintahan, itu nggak akan ketemu, Bung. Jadi masa ada setiap orang yang mempunyai pendapat berbeda, dan pendapat berbeda mereka itu kontradiktif, kita nggak akan bisa turutkan, karena tujuannya dari hoax ini kan, dan juga diterapkan oleh Soekarno perihal kesatuannya, perihal keamanannya di dalam sebuah negara, sekalipun itu dengan cara meredam gerakan-gerakan tersebut, tapi bisa menimbulkan keamanan untuk negara dan lebih tepatnya sebagian besar masyarakatnya, yaitu sah-sah saja dan malah dianjurkan. Karena gini, ini kan pernah terjadi di DIY kan, di Subang atau Jawa Barat pada saat itu. Jadi mereka ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia, tapi pada saat itu ya semua masyarakat Indonesia apakah Islam? Kan enggak. Ada juga hak orang beragama lainnya. Nah kalau mau dipaksakan, ya itu kan gimana nasib agama-agama orang-orang yang memeluk agama lainnya, ya orang-orang Kristen pada masa tersebut kan mereka berjuang juga gitu buat kemerdekaan Indonesia. Masa setelah merdeka mereka ingin mengambil alih satu pihak saja, itu kan enggak logis. Lagi juga soal kebebasan ini aja yang bermasalah. Jadi kebebasan itu seperti isu-isu yang berterbangan aja, nggak bisa dibuktikan kebenarannya, dilempar saja ke forum pada saat mungkin analogi forum ya, karena kalau misalkan kita sering bertukar pendapat tuh di forum kan. Tapi kalau kita berbicara negara, itu isu main dilempar aja, nah itu akan menimbulkan banyak, bisa dibilang lebih banyak buruknya lah dibandingkan kebaikannya. Kalau soal kebebasan gitu. Ya sebenarnya dari awal kita perdebatan tadi, kubu dari Hobbes itu selalu menggaungkan tentang stabilitas nasional. Perlu disadari ataupun bahkan mungkin lupa dari kubu Hobbes sendiri bahwa pada masa itu bukan stabilitas, tapi itu adalah pembungkaman kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga kepada seluruh oposisi. Artinya waktu itu ketika ada oposisi, mereka tidak diberikan ruang.
ketika ada rakyat yang kritis, mereka sama juga tidak diberikan ruang atau bahkan diintimidasi. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwasanya kebebasan itu jauh lebih penting daripada keamanan nasional dan juga ketertiban. Karena ketika manusia diberikan ataupun hak hidupnya tidak dirampas oleh negara, manusia itu bisa merdeka. Artinya manusia bisa melakukan hal apapun dan juga bisa mencari makan sendiri, bisa bekerja dan juga bisa menyelaraskan pikirannya kepada negara. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya untuk di kalimat terakhir mungkin ya ini ya dari ini kubu saya sebelum kesimpulan. Indonesia di masa demokrasi terpimpin ini memang bisa dibilang ya sangat anti kritik lah. Saya bisa bilang manusia tidak pernah luput dari kesalahan, dan mungkin demokrasi terpimpin ini adalah salah satu bentuk kesalahan dari keputusan yang diambil oleh Soekarno. Karena hak-hak hidup manusia, hak hidup, hak kebebasan itu dirampas oleh pemerintah dan menjadi pemerintah yang otoriter dan anti kritik. Mungkin itu dari saya dan rekan saya selaku dari kubu LOK, Ferry Wansyah dan teman saya Farizal, mungkin sudah cukup. Mungkin belum cukup, kita berikan tanggapan dulu daripada kubu Hobbs itu bagaimana terkait dengan argumen kita. Oke, jadi gini, kalau misalkan soal tadi kan perjanjian soal keamanan ya. Nah, jadi kita langsung aja singkat, sekaligus menjawab dari kebingungan kalian kan mengenai pembungkaman, kebebasan, dan tadi kan berkutat di sana kan. Nah, di sini Hobbes menawarkan perjanjian sosial itu untuk keamanan atau kontrak sosial itu untuk keamanan, juga sebagai penjaga malam. Jadi rakyat itu secara rasional menyerahkan haknya kepada penguasa itu mutlak untuk ditukar dengan perlindungan sekaligus keamanan, yaitu sex populi di suprema lex gitu loh. Jadi itu dengan penuh pertimbangan masyarakatnya juga mau, masyarakatnya juga siap untuk akan kebebasan yang diambil dengan jaminan keamanan. Itu kan win-win solution kan. Dan sampai akhirnya pada kesimpulan juga ya memang sih Locke ini menawarkan kebebasan dan juga untuk setiap golongan bisa berpartisipasi dan juga bisa apa ya di sisi lain memang kita kontradiktif, tapi kemungkinan ini bisa saling melengkapi gitu. Oke, dari kami kubu Hobbes mungkin ingin menyampaikan kesimpulan ya. Kami ini tidak sepenuhnya menerima gagasan mengenai absolut monarki, tapi kita hanya mengambil absolutisme untuk pemimpin pada saat itu, yaitu Soekarno, untuk sebagai simbol persatuan bangsa untuk menghadapi upaya perpecahan terhadap bangsa kita yang baru berdiri pada saat itu. Untuk terkait kebebasan, kami dengan tegas bahwa kebebasan harus dibatasi. Tidak semua orang berhak berbicara dan menyatakan pendapatnya di situasi genting, contohnya pada saat itu. Mungkin itu saja perdebatan dari kelompok kami mengenai pemikiran Hobbes dan Locke, terutama studi kasusnya pada saat masa Indonesia di era demokrasi terpimpin Orde Lama tepatnya. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.